Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kata Kajian Kita. Bersama saya Tati Kusumawati yang akan menemani Sobat Dakwah semua selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol santai tapi juga penuh makna. Untuk tema obrolan kita pada hari ini cukup menarik nih Sobat Dakwah, yaitu kisah si paling lapar. Apa sih kisah si paling lapar? Maksudnya kita akan berbicara mengenai puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bicara lebih luas soal puasa, banyak dari kita mungkin masih fokus pada menahan lapar dan hausnya saja. Padahal inti dari puasa jauh lebih dari itu. Puasa adalah momen kita untuk menahan diri, bukan cuma sekedar fisik, tapi juga hati, pikiran, juga tindakan. Maka dari itu, di kajian kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana puasa bisa menjadi momen untuk kita upgrade diri, bukan cuma urusan gak makan dari subuh sampai maghrib saja Sobat Dakwah. Alhamdulillah kali ini saya nggak sendirian, tentu saja kita akan ngobrol dengan narasumber yang spesial nih pada hari ini. Bersama saya sudah ada Bapak Asep Ahmad Siddiq, Dr. Andes MSI, yaitu seorang dosen Fakultas Dakwah. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana perjalanan hari ini? Alhamdulillah lumayan padat juga sih. Masih pagi ya? Masih semangat ya Pak? Oke. Sobat Dakwah, Bapak Asep kali ini akan membantu kita memahami esensi puasa yang lebih jauh daripada hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Biar puasa kita membawa manfaat besar lahir dan batinnya. Mungkin langsung saja ya Pak nih tadi boleh. Ada pertanyaan untuk Bapak nih. Sebenarnya apa sih makna puasa yang lebih dalam itu selain menahan lapar dan haus saja, dan apakah ada dalil yang menjelaskan mengenai itu? Oke, baik, makasih. Ya, yang pertama, ketika berbicara saum atau puasa, umumnya kita hanya menahan ya dari lapar, kemudian haus, ya, kemudian kesananya menurut fikih itu hubungan suami istri. Mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, tentu di sini gitu ya, setiap bulan Ramadan atau Ramadan ke Ramadan berikutnya kita evaluasi, gitu kan. Apa seperti itu pada saat ketika berbicara itu kan, bahwa saum itu hanya menahan lapar atau haus. Tidak hanya sekedar itu, gitu kan. Tapi di dalam ajaran Islam pada saat ketika berbicara ibadah saum itu, bahwa saum itu kan al-imsak ya anis-syar'i, menahan gitu kan sesuatu dari yang dilarang oleh syariat. Nah, dalilnya jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jelas sini bahwa perintah ibadah saum itu gitu kan Allah perintahkan dengan panggilan yang sangat luar biasa indah ya. Panggilan yang sangat luar biasa menakjubkan. Kenapa? Tidak semuanya yang diperintahkan itu. Justru yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Ternyata ibadah saum itu bukan hanya dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad, termasuk umat-umat sebelumnya yang tentu syariah yang berbeda, gitu kan. Nah, apa sih tujuan daripada ibadah saum? Ya, tujuan daripada saum itu adalah la'allakum tattaqun. Berbicara la'allakum tattaqun atau takwa. Takwa itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi makna daripada takwa itu gitu ya, kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan yang paling prinsip gitu ya, pada saat ketika berbicara saum Ramadan gitu ya, itu saum itu terbagi dua ya. Ada saum lahiriah yang hanya sebatas makan dan minum gitu ya. Ada juga saum yang bersifat ruhaniyah. Ketika berbicara ruhaniyah gitu ya, maka saum satu mengendalikan hawa nafsu kita. Makan, minum itu kan berbicara tentang hawa nafsu, keinginan-keinginan yang harus diturutkan oleh kita. Ya. Yang kedua, empati terhadap sama manusia, gitu ya. Yang ketiganya, ya kesabaran yang harus kita lakukan. Ini tentu gitu kan makna daripada ibadah saum itu. Tidak hanya sekedar makan dan minum, gitu ya, tapi kita yang paling prinsip, ya aspek rohaninya itu adalah
Satu, gitu ya. Mengendalikan hawa nafsu, kemudian bersabar, melatih kejujuran, dan juga gitu kan, kita senantiasa berempati kepada sesama manusia, gitu kan. Itu mungkin. Oke. Jadi emang pada saat bulan puasa tuh kita emang dituntut untuk ya udah menjauhi larangannya gitu dan Iya. berbuat apa yang Allah sukai begitu Iya. ya Pak, mungkin. Oke, mungkin ada nggak sih kesalahan umum yang sering dilakukan kita sebagai manusia gitu ya Pak? Pastinya tidak luput dari kesalahan selama bulan puasa itu sendiri. Iya. Kesalahan secara umum sih bukan kesalahan ya, dalam arti mungkin naluri manusia. Kita waktu kecil lah ya, percayaannya gitu kan. Tetapi juga waktu kecil ya, kadang-kadang ketika mau maghrib itu ngumpulin, oh iya kolak gitu kan, oh ini makanan itu, oh disiapin gitu kan. Kemudian sahur pun sama. Apa sih yang dipikirkan pada saat ketika berbuka, apa yang dipikirkan ketika sahur itu kan berbicara yang berkaitan dengan sifatnya physically, jasmani gitu ya. Apa gitu kan? Apa makan apa nanti maghrib, makan apa nanti sahur gitu kan. Nah itu tidak hanya sekedar itu gitu kan. Kenapa? Karena Nabi pun sudah mensinyalir itu, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum gitu kan, tetapi yang hanya didapatkan pahalanya apa? Hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang kembali lagi yang tadi, bahwa saum itu dimaknanya itu hanya sebatas lahiriah, gitu ya kan, bukan bersebatas yang berkaitan dengan spiritual atau rohaninya. Nah, oleh karena itu gitu kan, satu gitu kan, yang harus kita pahami gitu ya, ketika berbicara ibadah saum itu, jaga lisan kita, jaga pandangan kita, gitu kan, jaga telinga kita, ya, jaga lisan itu apa? Gosip, gitu kan, kadang-kadang namimah, gitu ya, kan paling asik, mau apa ngabuburit dengan cara apa? Wah paling enak itu kan ketika ngabuburit berdua bertiga ngobrolin orang. Nah, gitu yang Tidak terjadi baik, ya, Pak. itu yang terjadi kan gitu kan. Oleh karena itu lisan, kemudian telinga, pandangan mata kita yang perlu kita jaga, gitu. Termasuk perilaku kita, gitu ya. Boleh gak ya ngabuburit sambil nonton? Boleh. Kalau nontonnya itu sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan kita, gitu kan, gitu kan, oh kajian-kajian yang berkaitan dengan perjuangan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi kalau ya ngabuburit kemana, nonton bioskop, gitu kan. Nah ini sesuatu yang perbuatan ini gitu kan, saumnya sah-sah, cuma persoalannya apa? Persoalannya mengurangi pahala daripada ibadah saum, gitu kan. Nah itu yang harus jangan fokus dengan makanan untuk maghrib, untuk sahur, tapi fokus juga kita, lisan kita, ya, kemudian telinga kita, pandangan mata kita, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diceritakan oleh Rasulullah. Ini. Mungkin banyak juga dari teman-teman mungkin yang ngabuburit itu malah nonton mukbang nih Pak, kayak nonton makanan, katanya kalau udah lihat orang makan tuh udah kenyang juga. Kayak kalau itu berarti nggak boleh ya Pak? Tentu saja nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, dalam arti gitu kan, bisa jadi kalau kita yang ada di benak hati kita ini fokus ke sana gitu kan, bisa jadi menimbulkan gitu kan pahala ibadah saumnya, gitu kan, pahala ibadah saumnya atau nilai daripada ibadah saumnya itu yang berkurang, gitu kan. Batal tidak membatalkan. Tidak membatalkan, hanya saja mengurangi pahala. Kita mengurangi pahala. Yang tadinya harusnya 100%, dari ucapan, dari tontonan, kurang 99, bisa jadi gitu. Terus bisa jadi habis. Gitu kan. Yang itu yang disinyalir Nabi gitu kan, bahwa banyak orang yang ibadah saum tapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Nilai esensi daripada ibadah saumnya yang tidak didapatkan. Gitu. Baik. Kalau begitu bagaimana sih Pak cara menjalani puasa itu agar lebih bermakna dan penuh hikmahnya dan mendatangkan banyak pahala juga? Ya. Ketika berbicara tentang ibadah saum, tentu kita ingat gitu ya kepada Allah perintahkan, termasuk mungkin salah satunya yang kadang-kala kita jadikan landasan pada saat ketika kita berdoa dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku gitu kan, kemudian ibadahku ya, kemudian hidup dan matiku
ku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Tuhan sang pencipta, dalam arti Allah. Gitu kan. Satu, ikhlas di dalam menjalankan ibadah saum. Yang Nabi pun menjelaskan gitu kan di dalam hadisnya gitu kan, bahwa ibadah saum ya, yang dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jelas di sini satu gitu kan, ikhlas. Yang keduanya gitu kan, yang harus kita ini kan dengan keimanan dan ikhlas kata kuncinya. Ya, jadi iman, ikhlas ini menjadi kata kunci. Ketika ikhlas murni semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin pujian orang lain, bukan karena ingin dipandang yang lain juga saum, masa saya tidak saum, malu. Nah, tidak seperti itu, gitu kan. Yang keduanya menanamkan pada diri kita ini sifat jujur. Sifat jujur mulai dari subuh sampai maghrib gitu kan, ditanamkan. Makanan yang di hadapan kita itu halal. Tapi pada saat ketika gitu kan, dari mulai subuh sampai maghrib menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Gitu ya. Orang tua tahu? Nggak tahu. Hanya saya sendiri atau kita sendiri gitu kan. Tapi Allah mengawasi. Oleh karena itu kita ditanamkan sifat jujur pada sekepedah saum gitu ya. Yang keduanya merasa diri kita ini dewasa oleh Allah. Yang ketiganya sifat sabar. Kita tanamkan sabar mulai dari subuh sampai maghrib itu kita meluangkan waktu untuk melakukan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiganya tentu kepada sesama manusia ini adalah empati, merasakan betapa luar biasanya orang pada saat ketika orang yang kelaparan, orang yang kehausan gitu kan, muncul simpati, ya empati yang ujung-ujungnya kita mau berbagi. Oleh karena itu berbanyak sedekah gitu ya. Dan kata Nabi yang menjelaskan pada saat ketika sedekah yang paling baik itu adalah memberikan makan kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah saum maghrib. Oleh karena itu mulai kan ya tajil ketika bulan Ramadan itu kan, memberikan makan ringan rasanya kita ketika berbagi pada bulan Ramadan. Ini mungkin salah satu nilai spiritual yang sangat kuat gitu kan kepada umat Islam ketika di bulan Ramadan itu gitu kan, spiritualnya meningkat gitu kan. Ya. Baik, mungkin Bapak ada pesan untuk sobat dakwah di rumah mungkin agar memaknai puasa ini tuh lebih berpahala lagi gitu, ada kegiatan seperti apakah gitu, saran untuk sobat dakwah di rumah? Oke. Baik, bagi teman-teman dari Fakultas Dakwah nih gitu ya. Satu gitu kan, tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Mulai daripada tidak hanya itu kan menahan lapar dan haus, tapi kita juga ada kajian-kajian tilawah. Tilawah itu kan mengkaji Al-Quran gitu ya, bukan hanya membacanya, tapi kita menerjemahkan termasuk memaknai, itu tilawah. Beda dengan qiraah gitu kan. Yang keduanya gitu kan, isi juga gitu kan. Dengan apa? Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ringan rasanya pada saat ketika kita gitu kan berbagi ya, dalam arti hablum minanas itu sudah menjadi habit. Ketika sudah menjadi habit itu ringan ya. Kemudian kita juga hablum minallah ya, dengan cara apa ya, manai saum itu gitu kan, tidak hanya sebatas lapar dan haus, tetapi mampu satu menjaga lisan kita itu kan, menjaga panca indera kita lah. Yang kemudian yang ketiganya adalah menjaga hati kita. Ya, itu yang bisa dilakukan. Semoga ibadah saum di tahun sekarang ini gitu kan bisa lebih bermakna dan bisa lebih meningkatkan lagi kualitas ketakwaan, karena kuncinya adalah allakum tattaqun gitu ya. Maka ketakwaan kita ini gitu kan lebih meningkat lagi dibandingkan ibadah Ramadan yang berikutnya. Banyak gitu kan, unlimited pada seketika di bulan Ramadan itu kan gitu kan. Semuanya gitu kan, kata Allah pahalanya urusanku, kata Allah pahalanya urusanku, kata Allah gitu kan. Bukan urusan ketika berbicara itu kan mulut manusia dan sebagainya gitu kan. Nah itu mungkin ya, insya Allah Fakultas Dakwah gitu kan bisa lebih satu ya, hablum minallahnya meningkat ya, hablum minallahnya terus tiap hari gitu kan, dan hablum minannasnya juga senantiasa gitu kan kita berbagi ya. Baik, terima kasih. Amin Bapak, terima kasih banyak atas insight yang luar biasa untuk kita sobat dakwah semua. Semoga dalam menjalani Ramadan ini kita akan lebih memaknai puasanya lebih
lebih luas lagi dari itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak, cukup sekian Sama-sama. untuk obrolan kita pada hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lewatkan episode kita berikutnya yang tak kalah seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.